Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasrul Kadin, jumpa lagi di channel Nasrul Kadin. Hari ini saya akan mengupload video saya yang kedua. Video yang kedua ini adalah bagian atau tindak lanjut dari video saya yang pertama, yaitu sebuah perusahaan perikanan, sebuah perusahaan yang mengolah ikan, jadi mengolah ikan segar menjadi ikan beku, mengolah ikan segar menjadi filet, dan beberapa produk perikanan. Lalu sahabat NK, sahabat Nasrul Kadin, melalui video ini saya sebagai Ketua Kadin di Kabupaten Kepulauan Anambas ingin menginformasikan, menyampaikan kepada pemirsa bahwa perusahaan pengolahan ikan seperti yang saya upload di video sebelumnya itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan untuk kita bangun di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai informasi kepada pemirsa bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang sebagai kabupaten yang menghasilkan, sebagai kabupaten penghasil ikan terbesar di Indonesia, yang selama ini justru potensi-potensi perikanan ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau pengusaha-pengusaha dari luar. Potensi perikanan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, baik itu oleh nelayan, oleh pengusaha-pengusaha atau pengepul-pengepul ikan. Nah, melalui YouTube ini saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa bermanfaat pada saudara-saudara, khususnya kepada pengusaha-pengusaha, kepada investor, bahwa dengan potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang begitu besar, sangat memungkinkan ya untuk dibangun pabrik perikanan. Jadi pabrik untuk mengolah ikan segar menjadi ikan beku, mengolah ikan segar menjadi filet, dan beberapa produk-produk turunan lainnya. Nah, potensi perikanan ini, dengan saya ulangi, dengan potensi perikanan ini, maka tentu jika investasi ini kita bangun di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian di daerah ini. Tidak hanya dalam segi pendapatan daerah, tetapi terutama terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Masyarakat bisa bekerja di perusahaan itu dan akan menambah pendapatan masyarakat. Di sisi lain, nelayan akan terbantu dengan munculnya perusahaan yang bisa membeli ikan mereka. Jadi ada market, ada pemasaran yang pasti. Jadi ikan hasil tangkapan nelayan itu sudah punya market untuk mereka jual kepada perusahaan itu. Nah, tentu ini akan sangat berdampak dari sisi
perekonomian di daerah. Kemudian sahabat NK, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, sebagai informasi awal perlu kami sampaikan bahwa dengan potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data Dinas Perikanan, rata-rata produksi ikan dengan kualitas ekspor itu berada di kisaran sampai 3.000 ton per bulan. Jadi sahabat bisa dibayangkan dengan 3.000 ton per bulan, kalau kita kali saja ya, rata-rata harga ikan kita rata-ratakan saja di rata-rata 50.000, ya, maka ada sekitar 150 miliar, ya, 150 miliar uang yang akan terserap masuk ke Anambas. Ini adalah income, ya, penerimaan, kalau istilahnya itu adalah devisa daerah. Uang ini akan berputar di Anambas karena hasil perikanan dari daerah ini kemudian dijual keluar dan hasilnya itu, uangnya itu masuk ke daerah. Nah, tentu ini akan menambah, ya, tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Itu pada satu sisi. Pada sisi yang kedua, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada penyerapan tenaga kerja di situ. Ada pajak-pajak daerah di situ. Nah, ini yang sahabat NK yang barangkali melalui channel Nasrul Kadin ini kami sampaikan kepada investor, kepada pengusaha-pengusaha, mari, ya, saya atau kami mengajak pada pengusaha-pengusaha untuk bisa berinvestasi di sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kadin Anambas bersama pemerintah daerah, ya, ini memberikan, ya, kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di daerah ini. Tentu Kadin adalah bagian yang memfasilitasi antara pengusaha dengan pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang bisa memudahkan kepada para investor untuk bisa berinvestasi di daerah ini. Kemudian yang kedua, sahabat NK, perlu juga saya sampaikan bahwa selama ini, ya, ini saya mencoba untuk menjelaskan proses mata rantai pemasaran, ya, mata rantai penjualan ikan yang terjadi jauh sebelumnya. Bahwa nelayan, hasil tangkapan nelayan ini dibeli oleh pengusaha-pengusaha pengepul ikan. Kemudian pengusaha-pengusaha kecil pengepul ikan ini, kalau saya menyebutnya ini adalah pelaku UMKM di sektor perikanan, kemudian mengirim ikannya ke luar daerah. Sebut saja ada di Batam dan Tanjung Pinang. Lalu kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di Batam dan Tanjung Pinang ini mengekspor, ya, mengirim ke luar negeri, mungkin yang terdekat itu ke Singapura dan Malaysia. Nah, ada beberapa kelemahan, ya, saya menyebutnya ini kelemahan dan sebenarnya kerugian bagi daerah kita di Anambas ini dengan pola distribusi pemasaran seperti ini. Karena yang mendapatkan jika ada pajak ekspor adalah daerah di luar, sementara hasil ikan itu adalah berasal dari Anambas. Kemudian yang paling menyedihkan adalah
adanya permainan harga. Nah, ini yang sering kami Kadin menerima laporan, mendapat informasi secara langsung kepada pelaku-pelaku UMKM di sektor perikanan, bahwa kadangkala mereka saat menjual ikannya di luar daerah, jadi harga ini dimainkan. Jadi pelaku-pelaku usaha di luar itu memainkan harga. Ya tentu sebagai pengusaha, nelayan dan pengusaha-pengusaha UMKM, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya itu tadi, tidak akan mungkin ketika misalnya pengusaha di luar menolak ikan itu, tidak akan mungkin ikan itu ditarik kembali, dibalikkan ke Anambas. Maka pilihan yang pasti adalah ikan itu secara terpaksa harus dijual di luar. Ya itu tadi dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. Padahal jika ikan itu diekspor, maka bisa sampai keuntungannya bisa sampai 100% atau 2 kali lipat. Nah, ini yang kemudian kami Kadin, Kadin Anambas terus menyuarakan ini, mencari informasi menyampaikan informasi-informasi ini kepada kawan-kawan pengusaha di luar, bahwa potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas ini sangat besar. Mari kami mengajak kawan-kawan pengusaha, pemodal, investor untuk bisa berinvestasi di daerah ini, terutama di sektor perikanan. Kita tahu bahwa bisnis di bidang perikanan ini bisnis yang tidak ada matinya. Setiap hari orang membutuhkan ikan, konsumsi ikan itu setiap hari terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi kalau kita bisa menerobos pasar ekspor, ya, ke luar negeri. Minimal pasar ekspor terdekat itu ada di Singapura dan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan beberapa kawasan di Asia. Maka kami yakin bahwa bisnis perikanan ini bisa maju, tumbuh, dan tentu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Jadi itu sahabat NK, video saya yang kedua ini. Sekali lagi, channel YouTube ini, channel YouTube Kadin Nasrul Kadin, ada channel yang kami sediakan untuk sebagai informasi kepada pelaku-pelaku usaha, sebagai informasi bisnis, sebagai informasi di bidang investasi, channel yang akan memberikan edukasi di bidang ekonomi. Dan karena itu, pemirsa, sahabat NK, jangan lupa like, share, subscribe di channel Nasrul Kadin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.